Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-18. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelekh memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelekh memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelekh kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku.' Kemudian Abimelekh mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelekh berkata, 'Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka.' Lalu katanya kepada Sarah, 'Telah kuberikan kepada saudaramu 1.000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan.' Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sarah, istri Abraham itu." Tingkat kemampuan seseorang dalam merespon sesuatu tentu berbeda-beda. Ada seorang teman yang pada satu waktu sedang berjalan di tengah kota Jakarta sembari menggenggam handphone, kemudian mengalami tindakan kriminalitas. Secara tiba-tiba HP-nya dirampas oleh seseorang yang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Apa yang teman saya lakukan? Ia hanya berdiam, mematung. Selama beberapa menit ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang harus ia lakukan. Sehingga si pencuri dengan sangat leluasa dapat melarikan diri tanpa diketahui oleh orang lain di sekitar. Tanpa mempermasalahkan kondisinya, dari cerita itu kita dapat belajar bahwa respon sangat menentukan tahapan berikutnya dalam sebuah situasi kondisi kehidupan. Sejak datangnya firman Tuhan sebagai sebuah peringatan pada mimpi malam hari, Abimelekh pun tidak mengulur waktu untuk memberikan respons. Keesokan pagi hari, ia segera mengumpulkan setiap pegawai istana dan memberitahukan seluruh firman yang ia dapatkan itu. Melalui responsnya tersebut, Abimelekh telah menghargai Tuhan yang berkata, "Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku." Abimelekh tidak mengeraskan hati, meskipun ia tahu bahwa kesalahan itu tidak disebabkan oleh dirinya. Dosa yang sudah mengintip di depan pintu itu tidak dikarenakan oleh tindakan Abimelekh secara personal, melainkan karena perilaku Abraham yang mengubah identitas Sarah. Sahabat Alkitab, firman Tuhan itu perlu direspons. Cepat tanggapnya Abimelekh dalam menindaklanjuti firman Tuhan yang datang kepadanya menjadi sebuah pembelajaran iman yang sangat penting untuk kita renungkan dan terapkan dalam hidup keseharian. Seringkali, entah sadar maupun tidak, kita hanya sekedar mendengar firman dan membiarkannya berlalu begitu saja tanpa ada tindak lanjut yang nyata. Padahal, firman merupakan tindakan Tuhan yang ingin mengubah hidup kita dan membawa kita untuk terus hidup di dalam kebenarannya. Entah itu teks Alkitab yang kita baca, khotbah ibadah minggu yang kita dengar, pesan dalam pembelajaran Alkitab yang kita ikuti, maupun suara hati yang muncul ketika kita beraktivitas, menjadi pesan Tuhan yang perlu kita respons dengan segera. Firman Tuhan dapat menjadi ajakan untuk bertobat, edukasi, maupun seruan untuk bermisi di tengah lingkungan.
Semuanya membutuhkan tindak lanjut yang nyata sebagai bukti bahwa kita menghargainya dan berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami terima hingga detik ini, boleh kami respon secara segera di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap pesan firman Tuhan bukan hanya sekedar kami dengar dan kami ketahui, tetapi boleh mewujud dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami, di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.